Bapa, kami bersyukur Roh-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dan saat kami berdoa, Roh-Mu bekerja. Urapi setiap kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Saudara katakan bersama, amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Dan tadi kalimat dari lagu itu berkata, saat kami berdoa, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Roh Kudus membantu kita berdoa. Mari buka bersama di dalam kitab Roma. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Roh Kudus membantu orang percaya untuk berdoa. Di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, terkadang kita akan diperhadapkan dengan masalah hidup. Dan kadang-kala menghadapi begitu banyak masalah, ada tekanan, ada kesusahan yang kita hadapi. Sampai dalam kita berdoa sepertinya mentok, pikiran kita terbatas, dan kata-kata kita habis untuk mengucapkan, sebab begitu banyak masalah, persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di saat itu kita datang kepada Tuhan, kita berserah dalam doa kita. Walaupun mungkin dalam kalimat-kalimat yang terbatas untuk kita ucapkan di hadirat Tuhan, tapi Roh Kudus, Dia mau menolong kita. Dia datang di tengah-tengah kita alami kesusahan, penderitaan, pencobaan, walaupun mungkin terbatas dalam kata-kata kita, tapi dengan baik Roh Kudus siap untuk
hadirat Tuhan, membawa semua curahan hati kita kepada Allah di dalam doa-doa kita. Satu kesempatan yang luar biasa. Sudah tak bisa lagi kita berkata apa-apa. Tapi Bapak Ibu, Roh Kudus ada untuk menolong kita berdoa. Saya punya pengalaman pertama. Waktu saya masih kelas 3 SMA, diperhadapkan dengan banyak masalah dalam hidup saya, dan saya tidak tahu mau menceritakan itu kepada siapa. Saya merasa waktu itu saya seperti sendiri, dan saya ingat waktu itu Tuhan begitu mengasihi hidupku, dan Roh Kudus ada. Saya datang dalam ibadah secara pribadi, lalu saya berlutut di hadirat Tuhan dengan sebuah penyerahan penuh di hadirat-Nya. Di dalam keterbatasan pikiran, keterbatasan kata-kata, lalu tiba-tiba waktu air mata ini jatuh di hadirat Tuhan, Roh Kudus datang menjamah hidup saya, menjamah hati saya, sehingga spontan ada sesuatu yang tumpah keluar di hadirat Tuhan, dan saya merasa seperti tidak ada yang menahan untuk isi hati saya keluar dalam seruan kepada Dia. Oleh karena Roh Kudus membantu saya dalam saya berdoa. Dan Bapak Ibu ketahui, apapun yang engkau alami di dalam hidup ini, ada Roh Kudus yang siap membantu kita berdoa. Roh Kudus sanggup untuk membawa semua yang menjadi persoalan kita. Roh Kudus menyelidiki kedalaman hati kita dan membawa semua di hadirat Tuhan. Tumpah curhatan hati itu kepada Allah yang mengasihi kita. Yesus ada di surga menjadi pendoa syafaat bagi kita. Tapi Roh Kudus ada di dalam hidup kita di bumi ini. Dia siap untuk menolong setiap kita, untuk kita berdoa. Haleluya. Terima kasih buat Roh Kudus, pribadi yang manis, pribadi yang siap untuk menolong orang percaya untuk berdoa. Bagaimana supaya kita punya pengalaman, bagaimana supaya kita dapat mengalami pribadi Roh Kudus dalam menolong kita untuk kita berdoa. Yang pertama, saudara, kita harus penuh dengan Roh Kudus.
Sebelum kita mengalami masalah apapun di dunia ini, kesempatan hari ini kita butuh pribadi Roh Kudus memenuhi hidup ini, sehingga dalam perjalanan hidup ini apapun yang kita hadapi, Roh Kudus siap untuk mengambil alih hidup ini, untuk siap menolong setiap kita. Amin. Haleluya. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, kedagingan, duniawi dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Berikan hidupmu, tubuh jiwamu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita membutuhkan pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 11. Waktu Yesus naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Kisah pasal 1 ayat 11, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dan Bapak Ibu, khususnya Kisah Para Rasul 1 ayat 4, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis
Ingat saudara apa yang terjadi. Murid-murid dengan sebuah ketekunan, dengan sebuah ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan kepada mereka di lantai Yerusalem. Mereka menanti janji Tuhan kepada mereka. Dan Alkitab berkata, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mulailah berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakan. Murid-murid punya pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan salah satu tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu, janji ini bukan saja kepada murid-murid, tetapi kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Tuhan berpesan, tunggu, nantikan Dia. Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Roh Kudus ada di sini. Dan Dia siap untuk memenuhi setiap pribadi yang rindu untuk hidupnya dipimpin, disertai. Dan waktu dia berdoa, Roh Kudus akan menolong, membawa semua curahan hatinya kepada Bapa di surga. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Waktu engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau ada di sekolah, engkau ada di kampus, engkau ada di tempat kerja masing-masing, engkau ada di dalam tempat usahamu, engkau ada di dalam kebun pertanianmu, engkau ada di dalam situasi dan kondisi apapun, di
di mana saja saudara berada. Dan Dia adalah Roh penolong yang siap untuk menolong saudara. Amin. Maukah saudara menikmati perjalanan hidup yang ditolong oleh Roh Kudus? Engkau akan mengalami penghiburan, engkau akan mengalami kekuatan ilahi, engkau akan mengalami penyertaan, dan engkau tidak pernah sendiri. Bahkan di dalam masalah apapun yang engkau alami, mungkin itu berat, tapi ketahuilah, waktu engkau datang dengan sikap penyerahan di hadirat, Roh Kudus siap untuk menolong saudara, khususnya dalam saudara berdoa. Terima kasih buat pribadi Roh Kudus. Roh Kudus ada di sini. Bagaimana saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Yohanes pasalnya yang ke-7. Yohanes pasalnya yang ke-7. Yohanes 7 ayat 37. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya hatinya akan mengalir aliran air hidup. Waktu Roh Kudus memenuhi hidupmu, ada kehidupan ilahi, ada gairah di dalam Tuhan, ada kuasa yang bekerja dalam hidup. Dan dari dalam hatimu tidak ada kesuapan. Susah diganti dengan penghiburan, lemah diganti dengan kekuatan. Haleluya. Sakit akan mengalami kesembuhan. Haleluya. Sebab waktu Roh Kudus itu, Roh yang hidup itu, aliran kehidupan dari Allah itu mengalir dalam hidupmu, maka dari dalam hati akan mengalir aliran air hidup yang akan menyegarkan bukan saja pribadi kita, tetapi semua di mana kita berada. Kita bisa jadi berkat kepada orang lain. Bapa,
Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Yesus yang katakan kepada Bapa, datang kepada, datang dengan penuh kerinduan, datang dengan penuh kehausan. Pagi ini Yesus sedang melihat setiap pribadi yang ada di dalam rumahnya, yang datang kepadanya dengan penuh kerinduan, penuh kehausan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan waktu kita datang di hati, di hadirat Tuhan dengan penuh kehausan, Yesus membaptis dengan Roh. Sebab Dia sudah bilang, Yohanes pembaptis dengan air, tapi Yesus akan membaptiskan kita dengan api Roh Kudus-Nya. Haleluya. Maka saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia ada pada hari ini. Dia mau bekerja dalam hidupmu. Dia mau menolong saudara lewat Roh Kudus-Nya untuk menjadi saudara berdoa. Mari datang dengan penuh kehausan kepada. Lalu juga saudara, kalau engkau rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, haleluya, datang di hadiratnya dengan mulut yang terbuka, dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, Engkau lihat kehausan hatiku akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, aku rindu dipenuhi dengan kuasa-Mu. Dan Bapak Ibu, waktu Engkau datang dengan mulut yang terbuka dan kata-kata ucapan syukur dan pujian, Tuhan akan memenuhi Bapak Ibu dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus dalam hidup akan siap untuk menolong saudara untuk berdoa. Amin. Mari kita tenang sebentar. Haleluya. Kita tenang sebentar. Angkat hati. Masing-masing pribadi datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus ada di sini. Dan Tuhan Yesus sedang melihat kepada setiap pribadi yang rindu, yang haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap pribadi yang rindu mengalami pengalaman di mana waktu dia dalam kesusahan, dia dalam tekanan, dia dalam penderitaan, dia tidak bisa bercerita kepada orang lain. Tidak ada yang dapat mengerti curahan hatinya. Tetapi waktu dia datang di dalam doa dengan penuh penyerahan kepada
Tuhan Allah Kudus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk.